Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isora Jasmine. NIM saya 2010111400 dari kelas 08 TPLP 005. Tujuan saya membuat video ini untuk pengambilan nilai mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Di sini saya mendapatkan tema materi tentang kasus pirasi, dan pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kasus pirasi. Pirasi atau pembajakan adalah tindakan penyalinan, distribusi, dan pengguna karya atau properti orang lain tanpa izin yang sah yang melanggar hak cipta. Dari tema pirasi ini, saya mengambil kasus pirasi pembajakan buku Z Library. Awal mula Z Library pada awal tahun 2010, sekelompok pengembang anonim meluncurkan sebuah situs web bernama Z Library dengan visi mulia untuk menyediakan akses gratis ke buku-buku bagi semua orang. Situs ini mulai mengumpulkan dan mengarsip jutaan buku elektronik dari berbagai genre dan bahasa. Bagi banyak pelajar, peneliti, dan pembaca biasa, Z Library adalah surga. Mereka bisa menemukan buku-buku akademik mahal, novel terbaru, hingga karya-karya klasik tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Seiring berjalannya waktu, popularitas Z Library meroket. Jutaan pengguna dari seluruh dunia memanfaatkan layanan ini, dan situs tersebut menjadi salah satu sumber dan digital pembajakan terbesar di internet. Namun kesuksesan ini juga termasuk perhatian penerbit dan penulis yang merasa dirugikan. Hak cipta mereka dilanggar dan penjualan buku mereka menurun akibat penyebaran salinan ilegal. Pada tahun 2022, kekhawatiran penerbit dan penulis mencapai puncak dan banyak dari mereka mulai menuntut tindakan hukum terhadap Z Library. Pemerintah Amerika Serikat yang dikenal tegas terhadap pelanggaran hak cipta memutuskan untuk mengambil tindakan. Lalu pada bulan November 2022, dalam operasi besar-besaran, situs web Z Library ditutup oleh pihak berwenang. Pendiri situs yang selama ini bersembunyi di balik anonimitas internet diidentifikasi dan ditangkap. Berita penutup ini mengguncangkan komunitas pengguna Z Library, memicu berbagai reaksi mulai dari kekecewaan hingga kemarahan. Dari storytelling yang saya sampaikan dalam kasus pembajakan buku oleh Z Library, ada dua pelaku yang terlibat dan ditangkap oleh Anton Napolsky dan Valeria Ermafora. Mereka ditangkap pada bulan November 2022 oleh otoritas AS di Argentina atas tuduhan pelanggaran hak cipta yang masih melalui situs web Z Library. Objek kasus pembajakan buku Z Library adalah jutaan buku digital yang dilindungi hak cipta. Z Library menyediakan berbagai jenis buku, termasuk buku teks akademik, buku referensi, novel fiksi, buku non-fiksi, karya ilmiah, dan banyak lagi. Koleksinya mencakup berbagai genre dan bahasa. Diperkirakan Z Library memiliki lebih dari 11 juta buku elektronik dalam koleksinya, yang dapat diunduh secara gratis oleh pengguna dari seluruh dunia. Lalu penegakan hukum dalam kasus pirasi pembajakan buku Z Library. Pada bulan November 2022, otoritas AS berhasil mengambil alih domain Z Library, sehingga situs tersebut tidak lagi dapat diakses oleh pengguna. Ini dilakukan dengan mendapatkan perintah pengadilan yang memungkinkan penyitaan domain. Selain mengambil alih domain, otoritas juga bekerja sama dengan penyedia layanan internet atau ISP untuk memblokir akses ke situs web Z Library dari berbagai wilayah. Kedua pelaku dituduh melakukan pelanggaran hak cipta besar-besaran dengan mendistribusikan jutaan buku digital tanpa izin dari pemilik hak cipta,
Selain pelanggaran hak cipta, mereka juga menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan kejahatan terkait membajakan buku. Proses hukum akan melibatkan pengadilan di mana bukti-bukti akan dipresentasikan dan pelaku akan memiliki kesempatan untuk membela diri. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman penjara dan denda yang signifikan. Dan pencegahan untuk pirasi pembajakan buku Z Library ada beberapa langkah, yaitu pertama, penguatan hukum dan kebijakan. Kedua, memperbarui undang-undang hak cipta untuk mencakup penggunaan dan distribusi digital. Ketiga, mengimplementasikan teknologi DRM yang lebih kuat untuk melindungi konten digital dari pembajakan. Keempat, menggunakan teknologi pemantauan dan penghapusan otomatis untuk mendeteksi dan menghapus konten yang dibajak dari internet. Kelima, kampanye edukasi agar meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif pembajakan terhadap penulis dan industri penerbitan. Keenam, membangun sistem pengawasan proaktif yang dapat mendeteksi dan merespon upaya pembajakan sejak dini. Terakhir, kesimpulan dari saya mengenai kasus yang saya ambil dan sudah saya analisis, yaitu Z Library menjadi salah satu situs pembajakan buku terbesar, menawarkan jutaan buku digital secara gratis tanpa izin. Ia menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi penulis dan penerbit, serta menurunkan insentif untuk produksi karya baru. Penutup Z Library dan penangkapan operator utamanya Anton Napolsky dan Valeria Ermakova menunjukkan bahwa penegakan hukum internasional yang terorganisasi dapat berhasil menindak situs pembajakan besar. Namun, proses ini membutuhkan waktu, sumber daya, dan kerjasama lintas batas yang signifikan, dan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pembajakan dan pentingnya mendukung hak cipta adalah langkah penting. Edukasi tentang hak cipta di sekolah dan kampanye publik dapat membantu mengubah perilaku pengguna. Cukup sekian penjelasan dari saya, pengertian dari pirasi dan kasus pirasi yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.